selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Hadirin undangan dimohon bersiap. Maju! Jalan! Jalan di tempat! Tak! Henti! Tak! 4 langkah ke depan! Jalan!
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Padam. Merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Maju. Jalan. Tahan di tempat. Up. Stop. Berhenti. Jalan. Lo kiri maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Nan
Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Balik. Baca teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pembacaan sinopsis sejarah singkat Kota Dumai. Sejarah singkat Kota Dumai. Tercatat dalam sejarah, Dumai yang semula merupakan sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau, kini mulai menunjukkan eksistensinya menjadi mutiara di pantai timur Sumatera.
terbentuk pada tanggal 27 April 1999 yang semula merupakan sebuah kota administratif. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Induk, yakni Kabupaten Bengkalis. Namun hari ini, dusun kecil yang ditingkatkan statusnya itu telah menginjak usia 15 tahun, secara resmi menjadi kota yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999. Awal pembentukan wilayah administrasi pemerintahan, Kota Dumai memiliki 3 wilayah kecamatan terdiri dari 13 kelurahan dan 9 desa dengan luas wilayah sebesar 1.727,38 km persegi serta tercatat berpenduduk sejumlah 15.699 jiwa. Namun karena perkembangan yang sangat cepat, pada hari ini Kota Dumai telah dihuni kurang lebih 229.911 jiwa dan kini telah dimekarkan menjadi 7 kecamatan dan 33 kelurahan. Filosofis dasar peningkatan status pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan adalah untuk memperpendek rentang kendali dan mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, di samping menangkap peluang pengembangan ekonomi yang sangat menjanjikan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Dumai, kita telah mengenal wali kota administratif, yaitu almarhum Wanda Lan Ibrahim, Dr. Andus Haji Rusli Idar, almarhum Dr. Andus Haji Azwin Yakub, Haji Fadlah Sulaiman SH, dan Dr. Andus Haji Zainuddin Abdullah. Namun sejak terbentuk Kota Dumai sampai hari ini, di usianya yang ke-15 tahun, Kota Dumai telah dipimpin oleh 5 tokoh yang dipercayai untuk menjalankan amanah rakyat. Kelima tokoh tersebut adalah 1. Dr. Andus Haji Zainuddin Abdullah yang menjabat sebagai Wali Kota Dumai sejak tanggal 27 April 1999 sampai dengan tanggal 27 April 2000. 2. Dr. Andus Haji Wan Samsirius yang menjabat Wali Kota dan Haji Suwarman AR sebagai Wakil Wali Kota Dumai periode tanggal 27 April 2000 sampai dengan 27 tanggal 28 April 2005 sampai dengan 12 Agustus 2005. 4. Dr. Andus Haji Zulkifli ASMSI yang menjabat Wali Kota Dumai dan Dr. Haji Sunario menjabat sebagai Wakil Wali Kota Dumai periode 2 sampai dengan 12 Agustus 2010. 5. Bapak Haji Khairul Anar SH yang menjabat Wali Kota Dumai dan Dr. Haji Agus Widayat MM yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Dumai periode 2010 sampai dengan 2015 terhitung tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan sekarang. Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai pengemban amanat undang-undang serta dalam memberikan pelayanan publik dan 33 kelurahan. Di samping itu, untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan telah dibentuk Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, 14 dinas daerah, 1 inspektorat, 4 badan, dan 4 kantor. Dumai 15 tahun yang lalu, apalagi dengan Dumai 20 tahun yang lalu. Hari ini kita sudah mulai merambah ke dunia yang baru, yaitu sebuah kota. Kita tidak lagi berbicara kemunduran dan ketertinggalan, tetapi kita telah berbicara kemajuan, kenyamanan, dan kemakmuran, serta prospek ke depan. Mari kita bergandeng tangan mengejar kemajuan demi kemajuan dan kemakmuran kita bersama. Demikian paparan sekilas pandang tentang sejarah Kota Dumai di usianya yang ke-15 tahun 2014. Terima kasih. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Haluan menuju ke lautan.
berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Untuk aparat kira di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota Dumai beserta istri, yang kami hormati Saudara mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai beserta istri, yang kami hormati Saudara Ketua DPRD Kota Dumai beserta para anggota, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Dumai beserta istri, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta istri, yang saya hormati Saudara mantan Sekretaris Daerah Kota Dumai beserta istri, yang saya hormati para asisten dan staf ahli di lingkungan pemerintahan Kota Dumai, yang saya hormati para kepala instansi vertikal TNI, Polri, serta organisasi kemasyarakatan, Saudara Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, kepala instansi, bagian, Sekretaris DPRD dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. Yang saya muliakan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai, Ketua GOW Kota Dumai, Ketua Damainya Persatuan Kota Dumai, para pimpinan BUMN, BUMD maupun swasta sekota Dumai, yang saya hormati Ketua Komite Reformasi Masyarakat Dumai, yang saya hormati Bapak-bapak para veteran dan pejuang kemerdekaan, yang saya muliakan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai dan LKKN di Kota Dumai, Saudara Camat dan Lurah Kota Dumai, para pimpinan organisasi profesi, OKP, sosial kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, insan pers Kota Dumai, yang saya hormati para undangan dan hadirin peserta upacara yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di otonomi daerah ke-18 tahun 2014. Suatu momen yang sangat penting sebagai refleksi dari kebangkitan menyeluruh proses percepatan pembangunan Dumai untuk menjadi. Tuan-tuan, puan-puan, serta para hadirin yang saya muliakan, suasana penuh kegembiraan dan kekeluargaan seluruh Kota Dumai. Momen bahagia ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan perlombaan dan panggung hiburan rakyat yang puncak sayangnya selalu diperingati dengan upacara seremonial yang kita ikuti saat ini. Mudah-mudahan momen ini setiap aspek kehidupan di masa kini dan mendatang. Hari Jadi Kota Dumai dapat ditafsirkan lebih dalam lagi sebagai suatu konsep pembangunan yang lebih besar, di mana pada tanggal 27 April wewenang dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Kota Dumai telah siap yang mapan dengan segenap kekuatan dan potensi yang ada, berjuang membangun Kota Dumai yang kita cintai ini. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 mengelola urusan rumah tangga daerah yang penyelenggaraan pemerintah daerah yang diamanahkan oleh undang-undang tersebut. Sebagai kota yang baru berkembang
Kota Dumai tentunya dihadapkan pada berbagai persoalan, baik persoalan ekonomi, politik, dan sosial kemasyarakatan yang sangat kompleks. Namun demikian, kita juga harus menatap ke depan, dan saat ini telah 1,5 dasawarsa tersebut. Kini pemerintah Kota Dumai kita laksanakan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan sektor ekonomi kecil dan menengah. Berbagai sarana dan prasarana penunjang kesehatan masyarakat pun akan terus kita upayakan. Peningkatan pelayanan masyarakat dan jasa publik secara maksimal terus diupayakan dengan berbagai program yang tepat sasaran serta efektif dan efisien. Untuk itu, pemerintah Kota Dumai menghimbau kepada segenap masyarakat, mari kita bahu-membahu dalam menciptakan situasi di mana pelayanan terhadap masyarakat ini dapat tercipta dengan baik, tentunya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kata pepatah orang tua, berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Sehubungan dengan peningkatan pelayanan masyarakat dan jasa publik secara maksimal dan berkesinambungan, melalui momen peringatan Hari Jadi ke-15 Kota Dumai kali ini, saya menekankan kepada seluruh aparatur untuk mengutamakan konsep kedisiplinan dalam melakukan tugas-tugas dan fungsinya masing-masing sehari-hari. Kedisiplinan ini mencakup banyak hal, mulai dari disiplin waktu, disiplin diri, dan disiplin dalam menyelesaikan tugas, di mana outputnya berupa pelayanan yang secara umum meliputi barang dan jasa serta administrasi. Mustahil pelayanan prima akan dirasakan oleh masyarakat jika kedisiplinan tidak dijunjung tinggi oleh para aparat. Kemudian saya juga menghimbau, mari sama-sama kita tanamkan budaya malu dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Malu untuk tidak disiplin, malu tidak melayani masyarakat, dan hal-hal positif lainnya. Karena agama kita juga mengajarkan bahwa malu itu tiada lain kecuali berbuah kebaikan. Alhamdulillah, telah banyak pencapaian dan prestasi yang kita ukir bersama. Tidak sedikit pula perhelatan akbar yang telah mengundang decak kagum keberhasilan yang menggelegar. Mulai dari event tingkat kota, provinsi, hingga event bertaraf nasional dan internasional, mampu menghias keberhasilan tersendiri. Dan di depan mata kita telah terhampar kesempatan mengukir prestasi lain dalam bentuk pelaksanaan Rakernas Apeksi ke-10 yang insya Allah pada bulan Mei ini akan dipercaya Dumai sebagai tuan rumahnya. Sebagaimana kita maklum, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi adalah wadah yang dibentuk oleh pemerintah kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar pemerintah daerah. Selain tujuan di atas, Apeksi juga bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan anggota guna diabadikan bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui demokrasi. Dalam kaitan itulah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau pada seluruh komponen masyarakat Kota Dumai, mari kita dukung pemerintah agar perhelatan ini nantinya mendulang keberhasilan lain. Karena tanpa dukungan dan partisipasi nyata dari segenap komponen masyarakat tersebut, mudah-mudahan kesemuanya ini menjadi motivator bagi seluruh masyarakat untuk berbuat yang terbaik bagi Dumai yang kita cintai ini. Selaku pemerintah, saya mengucapkan tahniah. Hadirin-hadirat yang saya muliakan, dalam kesempatan ini juga kita sekaligus melaksanakan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-18. Dalam kaitannya dengan perayaan tersebut, izinkan saya menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-17 sebagai berikut. Tahan daerah. Tema ini merupakan refleksi dari eksistensi
dan ekspektasi masyarakat kepada jajaran pemerintah dan pemerintahan daerah untuk memperkokoh tanggung jawab dan kesadaran bersama akan amanat serta tugas untuk memberdayakan prinsip-prinsip otonomi, yaitu mewujudkan daerah menjadi mandiri, maju, dan sejahtera dalam rangka NKRI. Untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut, perlu dilakukan melalui hal ini tentu didukung oleh pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan. Satu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam undang-undang ini pemerintah telah memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih mudah, dan tidak membebani masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan. 2. Terkait undang-undang tentang aparatur sipil negara harus dipandang sebagai upaya peningkatan kualitas aparatur. 3. Kebijakan sistem jaminan sosial nasional merupakan yang dimaksudkan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta 4. Undang-undang serta ketentuan lainnya. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, selanjutnya pasca pemilu legislatif tanggal 9 April 2014, hendaknya kita senantiasa menjaga suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam menghadapi pemilu presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan datang. Akhir kata, semoga dengan semangat Hari Otonomi Daerah diharapkan dapat merefleksikan kembali makna otonomi dan menjadi spirit untuk melakukan. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita perhatikan bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu ke-15 Kota Dumai. Semoga kota kita menjadi kota yang maju, modern, cemerlang, gemilang, dan terbilang. Dan selamat Hari Otonomi Daerah ke-18. Semoga wewenang yang diberikan kepada daerah melalui otonomi daerah dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Terima kasih atas segala perhatian. Dari pertama ke Jayamukti, sila dahulu di pangkalan selesai. Mari bersama kita membangun negeri. Dengan disiplin, cita-cita akan tercapai. Tepak hantaran berisi air sidah dibawa oleh Nak Daro Rupawan. 15 tahun sudah usia bertambah. Tingkatkan kinerja dengan rasa kebersamaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna amalana fi hadzal yawm innaka antas sami'ul alim. Ya Allah yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati Engkau pula lah yang menentukan segala sesuatunya. Ya Allah yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami masyarakat Kota Dumai kembali dapat memperingati hari jadi Kota Dumai yang ke-15. Berikanlah kami kekuasaan dalam berkehidupan dan mudahkanlah serta berikanlah kekuatan dalam percepatan pembangunan daerah kami agar tercipta masyarakat yang bersatu, aman, adil, dan sejahtera. Sebagai momentum merekatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara kami, jauhkan dari kami masih panjang perjuangan kami dan masih jauh perjalanan sejarah daerah kami. Karenanya, hindarkanlah masyarakat kami dari segala bentuk fitnah dan bencana. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun
agar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabul qabul. Dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk melawan bentuk kemaksiatan dan kezaliman yang dapat merongrong akhlak kami dan generasi setelah kami. Dan para pejuang Kota Dumai, terimalah amal dan perjuangan mereka. Kabulkanlah doa dan pinta kami. Inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Komandan upacara. Mulai dah. Terima kasih dan bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Upacara selesai, Wali Kota Dumai berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju tenda undangan. Peserta upacara dibubarkan. Bapak Ibu jajaran tuan yang berada di tenda undangan untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing karena akan kita saksikan penyerahan. Yeah.
kelompok UMKM Citra Rasa, Aneka Kue Bangkit, Kecamatan Bukit Kapur, dan harapan ketiga Darmi Wisnita dari kelompok UMKM Bunda Kreatif produk sabun mentol dari Kecamatan Sungai Brunei Selatan maksudnya. Dan juara umum untuk lomba UMKM diraih oleh Kecamatan Dumai Kota. Ya, ini dia juara 1 lomba Kelurahan Bintang Kota Dumai tahun 2014 dari Kelurahan Bintang Kecamatan Dumai Kota yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Dumai Bapak Haji Khairul Anwar. Selanjutnya juara kedua Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bukit Kapur, kami silakan. Selanjutnya juara ketiga Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Bumi Selatan. Selanjutnya lomba pelaksana gotong royong masyarakat terbaik tingkat Kota Dumai tahun 2014. Juara 2 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Dumai Selatan. Dan berikutnya juara ketiga Kelurahan selanjutnya Laksamana Bima Jaya Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota. Dan juara Putri, mundur sedikit. selanjutnya pemenang lomba usaha aneka keripik, kue dan kompos sablon dari Kecamatan Medan Kamparai. Dan juara ketiga Yuhana kelompok UMKM Ubri dari Kecamatan Dumai Barat. Dan untuk MTSI selamat. Dan selanjutnya pemenang tenaga kesehatan teladan Puskesmas berprestasi dan Puskesmas. Oke, sip. Ya. Selanjutnya tenaga paramedis teladan nama Weti Andriani AMD Cap dari Puskesmas Bukit Kapur. Lihat Bu. Oke, sip. Dan tenaga analis kesehatan teladan diraih oleh Serli Elizal AM AK dari Puskesmas Bumi Ayu. Dan berikutnya tenaga nutrisionis teladan diraih oleh Hani Zuhaini AMJ dari Puskesmas Petani Pantai. Kalem pun tidak. Selanjutnya Puskesmas berprestasi diraih oleh Puskesmas. Dan penyerahan terakhir yaitu Puskeskel Berseri diraih oleh Puskeskel Pelimpung. Bu, lihat ini Bu. Oke. Setelah acara pemotongan nasi kuning, kita lanjutkan untuk acara di kantor DPRD Kota Dumai, yaitu eselon 2, 3, dan 4 untuk dapat menghadiri acara rapat paripurna di DPRD Kota Dumai. Setelah acara ini, terima kasih. Beri dengan makanan dong. Tantang. Lagi.
Oli, Prima. Jemput dia ni. Aku tak ikut. Ikut nak cakap dia ni. Kita petang-petang semua